kita mulai ya kuliah kali ini dengan penerapan HACCP ya. Ini topik kita hari ini. Perlu saya jelaskan apa itu HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Kan kalau dalam Food Safety Management System, jadi HACCP ini masuk ke dalam sistem manajemen keamanan pangan ya, sistem manajemen keamanan pangan. Nah, kalau yang mutu itu kan ada yang sistem manajemen ISO ya, yang ISO 9000 yang ini, ISO 9000 ya, ISO 9000. Nah, kalau manajemen keamanan pangan itu ada dua hal. Yang pertama adalah prerequisite, ini persyaratan dasar ya, persyaratan dasar itu ada GMP, ada SSOP, ada HACCP ini. Ada yang dasar, mungkin ada yang dasar itu adalah GMP yang di sini, dan SSOP standar GMP ya, GMP Good Manufacturing Practices, jadi cara-cara produksi makanan yang baik ya. Produksi yang baik itu. Kalau yang SOP standar sanitary operating procedure, jadi ini standar sanitasi. Ini ada mata kuliahnya sanitasi ya. Nah, jadi sebelum Anda masuk ke HACCP itu adalah prerequisite-nya ini, yaitu adalah GMP dan SSOP ini. Ini GMP dan sebagainya itu adalah good agricultural practices, kemudian good handling practices dan sebagainya. Tapi yang kalau yang pangan itu adalah GMP dan SSOP. Jadi itu manajemen keamanan pangan. Nah, syarat dasar ini kalau sudah terpenuhi, kita baru bisa masuk ke HACCP. Makanya ini adalah fondasinya, kemudian masuk ke persyaratan spesifik HACCP. Kalau kita sudah masuk ke menerapkan dua-duanya, kita sudah punya manajemen keamanan pangan. Nah, plus kalau Anda tambahi yang sudah diterangkan oleh Bu Weni, itu adalah manajemen sistem ISO 9000, itu berarti Anda sudah ini manajemen mutu ya, di manajemen sistem manajemen mutu. Nanti kalau yang ISO 9000 itu adalah manajemen mutu. Kalau ini diterapkan, ini 1, 2, 3 ini diterapkan semuanya, itu berarti Anda sudah bisa masuk sistem manajemen keamanan pangan. Nah, ini yaitu adalah di slide berikutnya ISO 22000 ya. Jadi ini program persyaratan dasar tadi, kalau Anda sudah punya GMP sama SSOP, kemudian masuk lagi ke persyaratan spesifik, kemudian itu HACCP, kemudian ada manajemen sistem ISO 9000, kemudian Anda bisa dapat sistem manajemen keamanan pangan. Jadi biasanya dulunya itu sendiri-sendiri, sudah punya HACCP, sudah punya ISO 9000. Nah, sekarang sudah digabung jadi efektif, yaitu adalah ISO 22000 ya. 22000, di mana ISO 22000 itu sudah mencakup HACCP. Nah, ini hubungan keterkaitan masing-masing program itu. Nah, HACCP sendiri itu apa? Nah, kita fokus di kuliah ini adalah HACCP. Nah, HACCP sendiri adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Points. Jadi ada dua part di sini, yaitu adalah Hazard Analysis sama CCP. Jadi ini poin terpenting. Anda kalau sudah menguasai dua ini, itu berarti Anda sudah top. Nah, ini yang paling utama itu adalah
hazard analisis bahaya, dan penentuan titik kendali kritis CCP. Nah, CCP adalah sistem jaminan keamanan pangan yang mendasarkan pada kesadaran bahwa bahaya dapat timbul di setiap titik atau tahap produksi, namun dapat dilakukan pencegahan melalui pengendalian CCP. Jadi semacam itu. Sebetulnya dia dia semangatnya itu adalah titik-titik itu bahaya itu ada di semua lini proses itu, titik-titik bahaya itu mungkin. Makanya mereka dapat dilakukan pencegahan dengan mengendalikan CCP gitu. Karena ada semua titik itu berpotensi bahaya, makanya daripada kita mengecek semuanya itu nggak efektif, maka kita harus cek saja satu atau beberapa titik yang kita anggap paling kritis, yaitu kita namakan CCP. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya di slide sebelumnya, prasyarat penerapan sistem ACCP itu adalah atau dinamakan penerapan program persyaratan dasar, yaitu adalah GMP. Jadi kalau bahasa Inggrisnya PPD, bahasa Indonesianya PPD. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Prerequisite Program, yaitu adalah Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure SSOP. Bukan jaminan pangan tanpa risiko ya, ACCP ada risikonya ya. Bukan jaminan keamanan pangan tanpa risiko, tetap ada risikonya. Tapi kita meminimais. ACCP adalah sistem keamanan pangan yang tervalidasi dan terverifikasi, tersertifikasi. Jadi sistemnya itu harus tervalidasi, sistemnya harus valid, bisa dibuktikan bahwa sistem itu berjalan, dan kita bisa mendapat sertifikasi HACCP, di mana bisa bersendiri sistem HACCP atau sekarang sudah bisa melalui jadi satu dengan sistem ISO 22000 seperti yang saya katakan tadi. 12 langkah. Dari sistem HACCP itu ada 12 langkah, yaitu ada 5 langkah awal, 5 step in the beginning, ini awal 5 langkah awal, sama analisis bahaya selanjutnya itu ada 7 step. Jadi ada 5 langkah awal. Jadi sebelum kita melaksanakan ACCP kita harus membuat 5 langkah awal ini, 5 langkah awal, sama ada 7 prinsip yang harus kita lakukan. Jadi totalnya ada 12 langkah. Jadi ada 5 langkah awal dan 7 prinsip ya. Langkah lanjutan ini itu yang dinamakan 7 prinsip ya. Nah, ini jadi di klausul ISO 22000 ya, seperti yang saya katakan tadi, itu ada di perencanaan dan realisasi produk yang aman, di mana itu adalah tindakan pengendaliannya adalah yaitu melalui program persyaratan dasar, yaitu tadi sebagai kondisi dan aktivitas dasar untuk menjamin higienitas lingkungan produksi, proses, dan penanganan produk. Jadi program-program yang seperti untuk higienitas dan pakai sarung tangan dan tutup kepala itu bukan masuk di HACCP, itu masuk di program persyaratan dasar ya. Jadi PPD tidak memerlukan validasi, tetapi secara periodik aktivitas ini harus diverifikasi. Jadi harus diverifikasi tiap periode itu harus diverifikasi. Program persyaratan dasar ini GMP sama SSOP tadi harus berjalan, diverifikasi. Kemudian PPD operasional, nah ini jadi maksudnya adalah dikendalikan melalui metode tindakan pengendalian yang diidentifikasi melalui analisis bahaya. PPD operasional dan ACC plan harus diverifikasi dan
divalidasi. Jadi antara ini dengan ini, masa plan itu harus divalidasi, tidak cukup diverifikasi. Ini dokumen-dokumennya itu nanti akan saya jelaskan lagi nanti ya, dokumen-dokumennya. Ini logo perusahaan. Ntar oke, kita selanjutnya di sini adalah terminologi HACCP. Jadi di dalam HACCP itu ada apa saja sih terminologinya ya. Nah, ini kita masuk di terminologi HACCP. Yang pertama adalah kontrol. Ini definisi ya. Kontrol adalah untuk memanage kondisi suatu operasi untuk mempertahankan kesesuaian dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi kontrol itu semacam itu. Keadaan di mana prosedur yang benar diikuti dan kriteria dapat dipenuhi. Jadi ini kontrol. Jadi kita harus mengontrol. Saya kira Anda sudah paham di sini istilah-istilahnya. Untuk memanage kondisi suatu operasi mempertahankan sesuai dengan kriteria. Jadi kita ada kriteria, kemudian ada kita harus supaya sesuai dengan kriteria itu atau match, kita harus kontrol ya. Saya kira ini bahasa yang umum. Atau keadaan di mana prosedur yang benar diikuti. Kalau sudah ada prosedur, kita ikuti dan kriteria itu dapat dipenuhi. Itu namanya kontrol. Kemudian ada control measure atau langkah pengendalian. Nah, tindakan atau kegiatan yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan dan mengurangi suatu bahaya yang signifikan. Jadi langkah pengendalian itu adalah suatu tindakan. Nah, tindakannya itu jadi atau kegiatan yang digunakan untuk mencegah. Jadi yang pertama bisa mencegah, kemudian ada menghilangkan atau dihilangkan, bisa dikurangi atau reduce suatu bahaya yang signifikan. Itu namanya control measure. Itu ada lagi CP, control point. Nah, jadi nanti ada banyak titik-titik kendali atau control point itu banyak kalau di umumnya semua proses. Nah, ini titik, tahap, prosedur itu semuanya proses itu adalah control point, di mana di situ ada potensi ya, faktor-faktor biologi, kimia, fisik dapat dikendalikan. Contoh pengeringan, penerimaan, mixing, pasteurisasi, semuanya ini proses itu adalah control point. Semuanya control point. Tidak semua control point menjadi CCP. Jadi nanti kita harus berpikir secara analitis, mana sih control point yang menjadi CCP. Nah, di situ yang penting itu nanti. Keywordnya di situ. Oke, jadi control point bisa banyak, tetapi kita harus meminimize jumlah control point itu dengan hanya menentukan beberapa CCP saja. Corrective action. Nah, jika ada penyimpangan atau yang tidak sesuai, itu bagaimana tindakan koreksi gitu. Apakah dibakar atau diproses lanjut atau dijual ke makanan ternak atau bagaimana. Jadi kalau itu harus ada. Jadi kalau ada penyimpangan dari prosedur, itu prosedur yang tidak kemudian ada nggak diikuti, kemudian itu kita harus bikin prosedur yang namanya corrective action, prosedur yang harus diikuti saat terjadi suatu penyimpangan, itu namanya corrective action. Kriteria atau criterion yaitu adalah ini persyaratan di mana suatu penilaian atau keputusan dapat disandarkan. Jadi kita harus punya kriteria tertentu. Nah, kriteria inilah yang diikuti atau kriteria inilah yang akan kita cek
sesuai enggak dengan kata dengan yang kita namai tadi dengan kontrol tadi. Ya. Masuk ke yang part paling penting, CCP. Nah, atau bahasa Inggrisnya adalah critical control point, tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah titik kendali kritis, TKK. Suatu titik atau tahapan yang bisa juga bahan gitu. Makanya dinamakan titik supaya lebih umum, di mana kendali dapat diterapkan dan merupakan hal yang penting untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi suatu bahaya keamanan pangan sampai tingkat yang dapat diterima. Jadi kalau kontrol point tadi adalah ini sampai di sini. Cuman kalau control point itu adalah harus bisa sampai dapat diterima sampai yang acceptable ya itu. Itu CCP. Ini definisinya semacam itu. Tapi nanti akan ada yang lebih lanjut ya. Yang kita ada yang lebih lanjut nanti di bab mengenai CCP ini, pengendaliannya CCP. Intinya CCP ini harus tidak boleh banyak-banyak. Nah, kita harus merupakan seleksi dari CP ya, dari control point yang banyak. Kemudian kita seleksi menjadi beberapa CCP yang bisa kita harus kendalikan benar-benar supaya bisa mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya keamanan pangan. Nah, critical limit, batas kritis. Nah, kriteria yang memisahkan kondisi yang dapat diterima atau tidak. Jadi kan kita punya kriteria tadi. Nah, kriteria ini mau diterima atau tidak itu dengan pakai critical limit. Gitu. Nah, critical limitnya berapa? Contoh pH 4,6 atau suhunya berapa. Jadi harus jelas itu. Critical limitnya berapa? Harus ada limit. pH kurang dari 4,6. Nah, itu kan berarti ada titik kritis. Suhu 6 berapa? Suhu mungkin 80 selama 15 detik. Nah, itu 80 dan 15 detiknya ini sebagai limitnya. Semacam itu. Minimum mungkin semacam itu. AW mungkin 8,6 gitu. Jadi maksimum 8,6. Itu namanya ini kondisi yang tidak dapat diterima atau tidak. Jadi kalau yang AW-nya tidak sesuai dengan persyaratan itu berarti penyimpangan ini di selanjutnya. Deviation, penyimpangan. Kegagalan untuk memenuhi batas kritis. Nah, kalau ada kegagalan semacam ini, ya kita harus ada tindakan corrective action tadi di slide sebelumnya tadi. Ini corrective action, tindakan koreksi. Jadi kalau ada penyimpangan kita harus ke corrective action. Flow diagram atau diagram alir atau bahkan alir merupakan penyajian yang sistematis dari urutan tahapan atau operasi yang digunakan untuk memproduksi suatu pangan tertentu. Saya kira Anda sudah amat sangat paham diagram alir ini. Ya. HACCP, nah secara umum itu adalah, secara definisi adalah sistem yang mengidentifikasi, evaluasi, dan mengendalikan bahaya yang penting pada bagian keamanan pangan. Jadi diidentifikasi, dievaluasi, sama yang terpenting itu adalah dikendalikan bahaya yang penting pada keamanan pangan. Nah, nanti HACCP plan itu adalah dokumennya. Nah, ini PR Anda nanti adalah di sini. Rencana HACCP, HACCP plan, dokumen atau yang disiapkan, ini tugas Anda nanti, tugas kelompok, dokumen yang disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip HACCP untuk menjamin pengendalian bahaya yang penting bagi keamanan pangan pada bagian rantai pangan tertentu. Jadi HACCP kita buat dokumennya, nah untuk kita jamin. Ini adalah output dari mata kuliah ini. Anda harus bisa membuat HACCP plan. Hazard atau bahaya, nah ini apa? Kita sudah ngomong banyak tadi. Nah, sekarang definisi dari hazard sendiri itu adalah suatu agen biologis
kimia atau fisik, jadi bahasanya sudah biologis, kimia, atau fisik, atau kondisi makanan dengan potensi yang dapat merugikan kesehatan. Jadi harus merugikan kesehatan. Tidak hanya dapat merugikan mutunya, tetapi harus sampai ke hukum hubungan itu sama efek kesehatan. Tidak hanya sensori ya, harus sampai merugikan kesehatan. Ada tingkatan-tingkatan nanti semacam itu, seberapa banyak tingkatan merugikan kesehatannya itu nanti bisa kelihatan. Bisa kita ukur seberapa banyak ini merugikan atau enggak, itu bisa kita ukur nanti. Selanjutnya hazard analysis. Nah, jadi ada sebelum CCP kan ada hazard analysis, yaitu adalah proses pengumpulan dan evaluasi informasi tentang bahaya-bahaya dan kondisi yang mengarah pada keberadaannya, dan untuk menentukan mana bahaya yang bersifat signifikan bagi keamanan pangan. Jadi output dari hazard analysis itu adalah bahaya itu harus dicek, dianalisa mana yang signifikan, mana yang tidak gitu. Sehingga harus diperhatikan dalam rencana HACCP. Monitoring, pemantauan, tindakan untuk mengadakan pengamatan atau pengukuran terhadap parameter pengendalian secara berurutan dan terencana untuk menilai apakah suatu CCP atau titik kendali kritis terkendali. Jadi kita harus tindakan monitoring. Ngeceknya itu bagaimana? Monitoring ya, tindakan untuk melakukan pengamatan, mengukurnya bagaimana, apakah di sini nanti adalah siapa ya kan, siapa yang memonitor, kemudian apa yang dimonitor ya, kapan. Nah itu 5W 1H itu ya, jadi harus ketahuan yang PIC-nya itu siapa nanti yang dalam proses pemantauan. Nah, step atau tahapan itu adalah suatu titik ya, tahapan tadi, prosedur operasi atau langkah dalam rantai pangan ya, yang kalau di diagram A itu ada step-step tahapan. Mixing apa itu adalah dinamakan step. Titik prosedur operasi atau langkah dalam rantai pangan termasuk bahan baku dari produksi primer sampai tahap konsumsi akhir. Validasi or validation itu adalah usaha untuk memperoleh bukti bahwa elemen dalam rencana HACCP berjalan dengan efektif. Jadi kalau validasi itu harus dicek benar apakah itu berjalan dengan efektif atau tidak. Jadi kalau kita sudah punya diagram alir, kita cek di lapangan bahwa itu bisa berjalan dengan efektif, itu dengan validasi. Nah, verifikasi itu adalah penerapan metode, prosedur, pengujian, dan evaluasi lainnya selain pemantauan, selain monitoring tadi, untuk menentukan kesesuaiannya dengan rencana HACCP. Nah, gitu. Contohnya adalah di sini kalau memverifikasi itu ya kalibrasi alat, jadi dicek, atau mungkin pengujian secara mikrobiologis, kita ambil sampel secara mikrobiologis gitu, diverifikasi, kita verifikasi, oh ya benar macam itu, sudah tidak ada mikroba patogen, nah, diverifikasi. Nanti ini akan lebih jelas kalau kita masuk ke prinsip-prinsip HACCP ya. Yang 7 tadi, ingat ya, ada 7 prinsip HACCP. Standar HACCP itu apa? Nah ini, kalau di Indonesia itu adalah SNI. Ini SNI-nya, Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis, serta pedoman penerapannya. Kalau BSN itu adalah ini ya, Panduan Penyusunan Rencana Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis HACCP. Memahami HACCP ya, sekarang masuk ke bagaimana kita memahami HACCP.
HACCP itu apa sih? Itu adalah ini H-nya itu adalah Hazard Analysis and Critical Control Point System ya. Suatu metode untuk memastikan keamanan pangan melalui identifikasi dan pemantauan dari titik kendali kritis selama proses produksi dan proses itu. Jadi ACC merupakan suatu alat ya kan, cara, metode, sistem untuk ada 3 ini lihat. Identify atau mengidentifikasi, evaluate sama kontrol ini. Jadi mengidentifikasi, evaluasi dan mengendalikan bahaya yang penting bagi keamanan pangan. Jadi harus diidentifikasi, kemudian kita bisa evaluasi sehingga kita bisa mengendalikannya. Mekanisme kerja sistem HACCP itu adalah ini proaktif ya, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang berpotensi mencemari baik fisik, kimia maupun secara biologis ya. Melakukan tindakan pencegahan bahaya yang preventif ya, preventif. Jadi memang HACCP ini tidak di akhir, jadi dia itu adalah preventif, pencegahan kan gitu. Memantau pengendalian bahaya untuk memastikan efektivitas bahaya. Jadi dipantau pengendalian bahaya itu tadi sehingga efektif. Kemudian verifikasi efektivitas keseluruhan sistem. Jadi setelah proaktif tadi, identifikasi, memantau pencegahan secara preventif, kemudian secara efektif yaitu kita kendalikan, tapi kita harus memverifikasi bahwa sistem itu tadi berjalan ya. Tujuan penerapan HACCP adalah untuk mencegah dan mengendalikan keberadaan bahaya dalam bahan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi kita mencegah dan mengendalikan. Mencegah dan mengendalikan bahaya. Jadi tujuan penerapan HACCP sekali lagi adalah untuk mencegah dan mengendalikan keberadaan bahaya dalam bahan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, pengendalian secara komprehensif yaitu, jadi kalau risiko keamanannya rendah itu QC dan total quality control itu pakai HACCP. Jadi ya sanitasi, GMP, peralatan, peraturan, mutu produk. Contohnya produk-produk keripik kan gitu ya, produk keripik apa itu kan rendah itu, permen dan sebagainya itu cukup QC, TQC dan QC. Tadi kalau semacam itu. Tapi ini awalnya risiko keamanan tinggi harus HACCP. Kita tentukan titik kendali kritis atau CCP biologis, kimia, secara fisik, kimia. Tetapi ini dulu ya, sekarang jadi kalau ini ya Mas, risiko keamanan rendah itu maksudnya ini adalah ini sanitasi, GMP, peraturan mutu produk. Ini maksudnya adalah kalau kita perusahaan-perusahaan yang PIRT ya, PIRT maksudnya yang dia cukup di Dinkes Kesehatan Malang, Dinkes Kesehatan Kota atau Kabupaten itu sudah bisa menggunakan PIRT. Tapi kalau Anda mau izin yang lebih tinggi seperti ini ya, nomor MD Kementerian Kesehatan RI atau BPOM RI nomor MD itu, nah itu Anda harus pakai ini ya, HACCP kan gitu. Risiko keamanan tinggi dia harus pakai HACCP kan gitu. Karena izin edar ya, MD itu pakai HACCP. Nah, kalau cuman kita skala menengah, skala UKM, nah itu dipakai PIRT itu ya, ini penerapan sanitasi, GMP, Good Manufacturing Practices, peralatan, peraturan dan mutu produk itu sudah cukup ya. Jadi
goalnya itu adalah mendorong industri pangan mencapai kondisi terbaik secara bertahap. Jadi pelatihan dan penerapan sistem, kalau tahap pertama kalau kita punya bintang masih 1, itu berarti kita di pelatihan dan penerapan sistem pangan. Naik kita punya bintang 2, nah ini PIRT sampai sini penerapan cara produksi pangan yang baik ini atau GMP ya, CPPB ya. Naik lagi asap penerapan manajemen keamanan pangan berdasarkan prinsip HACCP, itu sudah bintang 3. Sertifikasi manajemen mutu internasional, ISO sudah tinggi lagi gitu. Itu jadi ini naik sini kemudian baru ISO. Nah, kalau izin edar itu sampai di HACCP kalau Badan POM MD. Nah, ini kita masuk ke 5 langkah awal ya. 5 preliminary step. Nah, itu ada yang harus dilakukan. Ya, jadi kan HACCP tadi ada 12 langkah, terdiri dari 5 langkah awal sama prinsip. 5 langkah awal itu ada ini, kalau yang 7 nanti. Jadi totalnya ada 5 tambah 7, total ada 12. Kita harus ini 5 langkah awal dulu, membentuk tim HACCP, menggambarkan produk, mengidentifikasi tujuan penggunaan, mengembangkan diagram alir, memastikan diagram alir di lokasi. Itu. Nih, nah kalau yang prinsip itu adalah ini tadi ya, membentuk tim HACCP, kita harus bikin tim dulu, siapa CEO-nya dan sebagainya. Yang tim HACCP di perusahaan itu siapa? Anda tentukan nanti. Oh, ini manajernya siapa, yang bagian timnya, ketuanya, kemudian anggotanya siapa saja. Mungkin dari departemen produksi, pakai jabatannya ya, anggotanya dia itu ada siapa. Oh, dari satunya QC, satunya dari QA, satunya dari purchasing, nah, kan gitu. Tentukan timnya, ditunjuk oleh perusahaan. Kemudian menggambarkan produk. Nah, ini produk itu dideskripsikan. Nah, produk ini adalah produk makanan, kemudian produknya keripik, kemudian dia adalah proses produksinya secara bagaimana, kemudian bahan pengemasnya apa dan sebagainya. Itu di deskripsi, ada description, product description. Dan identifikasi tujuan penggunaan. Oh, ini produk ini digunakan untuk orang-orang apa, kemudian disimpan dikonsumsi dalam keadaan apa, harus di microwave dulu atau langsung atau bagaimana, itu tujuan penggunaan. Atau produk ini nanti merupakan cuman bahan baku untuk program selanjutnya, produksinya sebagai raw material. Kemudian mengembangkan bagan alir atau diagram alir. Jadi diagram alir produksi Anda mungkin tahu. Kemudian harus dipastikan diagram alir ini harus dicek di lokasi. Apakah benar itu sesuai? Itu harus ada tahapan kelima, ini penting juga ini. Jadi tidak hanya on paper, oke, tetapi harus di lokasi juga oke, sesuai. Gitu. Prinsip-prinsip HACCP ya ini harus ya, tadi kan setelah 5 tahap awal kemudian ada prinsip-prinsip HACCP. Yang pertama, adakan analisa bahaya. Yang kedua, tentukan CCP, titik kendali kritis. Yang ketiga, tetapkan batas kritis, critical limit. Yang keempat, tetapkan sistem untuk memantau ya, monitoring. Kemudian yang kelima, monitoring CCP. Ya, jadi ada control point yang banyak, tetapi kita hanya yang dipantau cuman yang CCP. Kemudian prinsip kelima, tetapkan titik koreksi, tindakan koreksi yang akan diambil apabila pemantauan menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali. Jadi corrective action. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa
sistem HACCP bekerja secara efektif kan gitu. Ya contohnya adalah dengan kalibrasi atau dengan pengujian mikrobiologis gitu, uji mikrobiologi gitu. Prinsip ketujuh, tetapkan sistem dokumentasi. Ya ini dokumennya apa saja, checklist apa, dokumen apa, itu semuanya ditulis yang berkaitan dengan semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip HACCP dan penerapannya. 12 langkah penerapan HACCP, membentuk tim HACCP ya. Nanti tim HACCP, siapa timnya, dan ini tadi total ya, ini 5 ini tadi yang tahapan awal, yang 7 ini adalah sudah saya jelaskan tadi, itu adalah prinsip. Jadi totalnya ada 12. Nah ini kalau dia dibuat semacam diagram alir, urut-urutannya semacam ini: tim, resiko produk, identifikasi, diagram alir, konfirmasi, diagram alir, kemudian penerapan bahaya dan pengendalian, hazard analysis ya, CCP, batas kritis, monitoring, corrective action, verifikasi, dan dokumentasi. Contoh ini ya, pada pasteurisasi susu pasteurisasi, bahayanya apa? Oh, bahayanya adalah salmonella, patogen kan. Nah, risikonya bagaimana? Nah, analis bahaya dicek, salmonella ini risikonya apa? Oh, ini berdasarkan ahli atau saintifik ya. Oh, dia adalah risiko tinggi. Keparahannya ada bagaimana? Apakah dia parah? Bisa severity, ini risk kalau bahasa Inggrisnya. Kalau ini keparahan adalah severity, oh tinggi. Jadi tinggi dengan tinggi, signifikansinya adalah signifikan, TT ya, sama-sama tinggi gitu. Jadi dalam analisis bahaya kita menentukan tingkat risk sama tingkat severity, berapa parah. Salmonella ini kan parah terhadap kalau kita. Kalau resiko itu, risk ini maksudnya dia peluang terjadinya, itu sering atau sangat mungkin sering terjadi atau jarang, itu resiko. Kita lah pengendaliannya bagaimana? Itu pakai dengan pasteurisasi dengan 75 derajat 15 second ya. Apakah pasteurisasi ini merupakan CCP? Ya itu dicek ya, dicek melalui penentuan CCP. Oh, setelah nanti ada namanya diagram penentuan CCP ya, CCP decision tree ya. Jadi ternyata pasteurisasi ini adalah CCP. Oke, kalau memang CCP, kita lanjut ke prinsip ketiga, 4, dan selanjutnya. Bagaimana caranya? Kita tentukan dulu CCP pasteurisasi ini, batas kritisnya apa? Oh, suhunya harus lebih dari 75 derajat Celcius. Waktunya 15 detik kan gitu. Kemudian kita pantau. Nah, kita pantau itu batas kritis dan suhu itu kita pantau
kita pantau seberapa anu ya. Eh, bentar. Jadi ini kita pantau ya. Dia kalau kita normal ada 75 derajat Celcius selama 15 detik ini. Tadi kita pantau itu merupakan 15 detik ini adalah batas kritis suhu dan waktu pasteurisasi. Ini termasuk HTST ya, high temperature short time ya itu. Kalau yang LTST itu kan 65 selama 63 65 selama 30 menit ya. Ini termasuk yang ini HTST. Kita pantau batas kritisnya. Kita pantau dia harus lebih dari 75 derajat Celcius. Nah, waktunya yang kita pantau apa? Ya ini suhunya ini, kemudian dan waktunya. Oleh siapa, kapan? Ya ini pemantauan prinsip keempat. Prinsip kelima corrective action. Nah, jika ada suhunya itu nggak sampai 75 atau waktunya itu nggak sampai 15 detik, nah itu tindakan koreksinya bagaimana? Oh, bisa diatur suhunya bila suhu tidak tercapai itu kita, atau ditambahkan waktu pemanasan. Nah ini tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan dari kriteria itu loh, corrective action. Nah untuk ini verifikasi, memverifikasi bahwa salmonella ini sudah nggak ada. Kan kita tadi cuman ngeceknya itu atau memantaunya pakai suhu dan waktu, tapi kita harus pastikan memverifikasi itu bahwa salmonella ini nggak ada, itu dengan cara kita lakukan uji mikrobiologis untuk memastikan tidak adanya salmonella pada susu pasteurisasi. Jadi kita cek di produk akhir itu, oh nggak ada salmonella, berarti ini sudah memang benar-benar tercapai gitu. Nah kalau memang kita verifikasi ini kok ternyata masih ada salmonella, bisa kita trace back kan gitu. Oh ternyata kapan ya itu kita trace back, oh ternyata memang ini ada yang nggak tercapai. Makanya ada semacam hurdle atau namanya tindakan kita cegat. Oh bener, sistem suhu dan waktu ini sudah berjalan dengan benar dengan adanya verifikasi. Contoh kalau di sini batas kritisnya adalah logam cemaran logam, berarti kan kita ada metal detektor. Nah cara mengecek verifikasi bahwa metal detektor berjalan dengan benar itu adalah dengan ya kita kalibrasi metal detektor itu. Kemudian dokumentasi, ya catat semua dokumen atau semua hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip HACCP. Jadi dokumen itu kita cek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip HACCP, apakah dokumennya itu sesuai atau tidak. Mungkin dokumen pencatatan suhu, waktu, semuanya harus didokumentasi. Dokumen analisa bahaya itu dokumentasi secara periodik dia. Kemudian ini dokumen pemantauan siapa, kapan, waktu itu ya. Dokumen itu tindakan koreksi, semuanya ada dokumen. Dokumen hasil uji mikrobiologis itu dokumentasi. Makanya ini satu kesatuan ini. Semua 7 prinsip ini. Next. Luaran dari 5 langkah persiapan. Jadi ada 5 langkah persiapan tadi. Ada 5, ada 7 prinsipal dan 5 langkah persiapan. Kalau 5 langkah persiapan Anda harus punya tim HACCP dan punya gambaran produk dan tujuan penggunaan. Harus punya diagram alir yang telah divalidasi di lapangan. Ini gitu. Sudah valid ya. Ya, jadi
sekarang kita masuk ke prinsip yang pertama. Langkah prinsip pertama atau disebut langkah ke-6 ya, karena langkah 5 tadi kan sudah. Kemudian jadi ini prinsip yang pertama itu dia masuk ke langkah ke-6. Itu adalah adakan analisis bahaya, hazard analysis itu. Mendata semua bahaya yang mungkin terdapat, melakukan analisis bahaya dan menentukan bahaya untuk mengendalikan bahaya yang teridentifikasi. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi kita data dulu. Oh bahaya sopo ae? Oh fisik, kimia, biologi apa saja, patogen, cemaran kimia. Kemudian kita kalau sudah didata semuanya baru kita analisis bahaya ini. Oh ini bahaya ini bagaimana sih? Parah atau enggak? Kemudian sering terjadi atau tidak. Nah ini kalau dibuat tabel, apa yang kita lakukan dalam prinsip 1 ini, yaitu analisa bahaya, itu adalah kegiatan atau proses mendata semua bahaya yang mungkin terdapat dan melakukan analisis bahaya, menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya yang teridentifikasi gitu. Jadi mendata semua bahaya, analisis bahaya, melakukan langkah untuk mengendalikan bahaya itu tersebut. Itu lakukan analisis bahaya. Nah caranya bagaimana atau toolsnya itu apa? Itu yang pertama adalah referensi ilmiah dan peraturan tentang semua potensi bahaya dalam bahan pangan. Jadi toolsnya itu contohnya mungkin dari scientific literature atau penentuan dari Badan POM, FDA dan semuanya itu kita cek gitu. Atau dari asosiasi profesi, dari PATPI, Perhimpunan Teknologi Pangan Indonesia, atau dari AFT yang gitu. Referensi atau peraturan dari textbook kan gitu. Atau peraturan-peraturan dari mungkin kodeks ya, kodeks peraturan keamanan pangan itu biasanya dari kodeks alimentarius ya. Dari kodeks yang di internasional. Kalau kita ya dari Badan POM ya. Dari SNI bisa. Untuk alat bantu menentukan bahaya atau enggaknya itu loh. Nah, potensinya itu juga. Referensi ilmiah tentang langkah pengendalian bahaya. Ini kalau di jurnal-jurnal atau apa, dari textbook gitu. Kemudian matriks tingkat signifikansi bahaya. Jadi kita bisa pakai matriks. Nah, nanti ada namanya matriks. Bahaya ini signifikan atau enggak itu kita cek dengan menggunakan tabel karakteristik bahaya. Kita cek ini. Hasilnya apa? Di tahap pertama itu adalah luarannya kita harus punya daftar potensi bahaya. Jadi potensi apa? Kemudian kategori resikonya, risknya bagaimana? Sama tingkat keparahannya. Kemudian langkah pengendalian untuk tiap bahaya yang teridentifikasi. Jadi kalau ada bahaya salmonella, pengendaliannya apa? Bahaya cuilan seng, logam kontaminasi logam, itu anunya apa kan gitu, pengendaliannya apa. Oke, kita masuk ke dalam masing-masing bahaya itu ada tingkat yang namanya severity bahasa Inggrisnya atau tingkat keparahan, yaitu adalah keparahan merupakan ukuran besarnya bahaya atau tingkatan akibat yang dapat terjadi jika terdapat suatu bahaya. Jadi seberapa parah. Oh parah atau ini enggak parah, kurang parah. Nah ini severity. Low, medium, sama high. Ini tingkat keparahan. Penyakit yang disebabkan oleh bahaya dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat keparahannya. Jadi maksudnya parah terhadap dia menyebabkan bahaya kesehatan gitu loh. Ya kalau dia cuman dibikin nggak terlalu parah terhadap kesehatan ya nggak terlalu parah gitu. Nah ngeceknya bagaimana? Ini sudah ada standarnya, contohnya ini contoh tingkat keparahan. Salah satu kategori sistem digunakan untuk membagi tingkat keparahan. Contoh tinggi itu dapat mengancam keselamatan hidup, jangan langsung meninggal kan gitu. Life threatening, tinggi.
Contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen, botulinum, Clostridium botulinum, salmonella, ya kan tadi yang bilang, listeria, monocytogenes ini ya, E. coli ini, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, paralytic shellfish poisoning, PSP, amnesic shellfish poisoning. Ini tinggi ini tinggi. Ini Anda cek, ini saya kira ini di mata kuliah keamanan pangan atau di mata kuliah mikrobiologi itu nanti bisa Anda review lagi ini tingkat keparahannya. Ya, ini tinggi ya. Kalau yang sedang ini parah atau kronis, ya, severe or chronic, seperti penyakit yang disebabkan oleh Brucella SPP subspesies ya, Campylobacter Salmonella subspesies, kemudian Shigella, Streptococcus yersinia, virus hepatitis type E, mycotoxin ya, Ciguatera toxin. Jadi mycotoxin itu nggak langsung meninggal lah. Mycotoxin ya, toksin oleh apa namanya, toksin dari jamur ya gitu. Kemudian rendah ya, sedang atau ringan ya, rendah, severity-nya rendah, sedang atau ringan, seperti penyakit yang disebabkan oleh Bacillus, Clostridium, Staphylococcus aureus, virus Norwalk, sebagian besar parasit, senyawa seperti histamin dan logam berat yang menyebabkan berbagai gangguan ringan yang bersifat akut ya. Nah, logam berat itu termasuk rendah. Ini tingkat keparahan ya. Nah, jadi penilaian bahaya tadi itu adalah untuk menentukan tingkat signifikansi bahaya itu adalah dari severity tadi ya, tadi seriousness of the hazard, jadi seberapa serius, seberapa parah, nah itu namanya severity yang tadi yang di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke risk, the chance or likelihood that a hazard will occur. Jadi dia seberapa sering sih, atau seberapa mungkin, seberapa chance-nya itu, peluang dia untuk dapat ada di dalam suatu produk itu seberapa, risk itu namanya risk. Jadi ada severity, ada risk, makanya ini adalah dadu peluangnya ya. Kalau ini bisa meninggal atau enggak, ini itu seberapa potensi untuk menyebabkan meninggal. Kalau ini seberapa sering muncul kan gitu, risk. Jadi ada dua. Malah gabungan dari severity sama risk tadi itu nanti akan ada signifikansi, seberapa signifikan. Kalau dinamakan signifikan itu adalah medium to high. Jadi medium sampai high itu severity-nya, atau medium to high ininya risk-nya, chance-nya. Medium to high likelihood of occurring. Jadi can be high severity, contohnya cause death and low likelihood of occurring ya. Bisa juga high-nya ini severity-nya high, tapi bisa juga high tapi ini low risk, itu juga masih termasuk signifikan ya gitu. Tapi kalau medium sampai to high, kemudian sama medium to high severity itu sudah pasti signifikan. Nah, sekarang penetapan risiko ya. Sekarang kan risknya, tadi severity-nya sudah, sekarang risknya. Nah, risknya itu bagaimana sih kita menentukan risk? Ada produk berkategori 1, risiko tinggi. Itu contohnya ada produk yang mengandung ikan, telur, sayur, serealia, atau bahan baku susu yang memerlukan pendinginan ya. Susu yang harus didinginkan ya, refrigeration. Nah, itu semuanya yang refrigeration, ikan, telur, kalau yang harus, atau yang harus didinginkan itu masih kategori 1. Daging ikan mentah, produk olahan susu ya, ini juga risiko 1.
produk dengan pH lebih dari 4 ya, lebih dari 4,6 yang disterilisasi dalam keadaan ditutup secara rapat atau kedap udara untuk didistribusikan pada suhu kamar. Ada yang didistribusikan pada suhu suhu kamar. Nah, itu jelas itu risiko tinggi. Kemudian infant formula atau susu formula bayi, ya, makanan susu atau makanan formula untuk bayi itu kategori risiko tinggi. Jadi kalau Anda bikin bubur bayi, ya bubur bayi yang dijual di mana di samping itu sebenarnya risikonya tinggi, itu risiko tinggi, itu high risk. Kemudian risiko sedang itu adalah produk yang tadi sama, tapi yang sudah dikeringkan ya. Jadi mengandung ikan, daging, telur, sayuran atau produk lain yang tidak termasuk dalam pelakuan di makanan, tetapi dia sudah dikeringkan atau dibekukan ya. Jadi kalau tadi kan cuman yang pertama tadi, ini kan cuman didinginkan. Nah ini kalau sudah dikeringkan itu jadi turun risikonya menjadi dikeringkan atau dibekukan menjadi risiko sedang kan gitu. Sandwich atau pie kering untuk dikonsumsi segar itu risiko sedang. Produk berbasis lemak seperti coklat, margarin, pengoles roti, mayonaise, dan dressing itu masuk di sedang. Risiko rendah, nah ini yang ya itu produk berasam ya, rendah maksudnya asam tinggi ini maksudnya. Berasam maksudnya pH rendah ini ya, maksudnya berasam tinggi, pH yang di bawah 4,6, bukan berasam rendah, pH di bawah 4,6 seperti acar, buah-buahan, konsentrat buah ya. Ini tak dulu misalnya produk berasam ya. Salah ini, coret dulu, produk berasam ya, maksudnya asam tinggi. Sari buah ya dan minuman asam itu risikonya rendah karena dia sudah punya sistem asam itu kan bisa mengawet patogen. Sayuran mentah yang tidak diolah dan tidak dikemas ya. Kemudian selai, marmalade, konserv, produk kembang gula, minyak dan lemak makan itu risikonya rendah. Oke. Nah, dari risk, Anda tahu risikonya tadi ada rendah, sedang, tinggi. Sama severity, parah, parahan sedang, maksudnya parahan rendah, parahan sedang, parahan tinggi. Nah, dari sini nanti produknya itu mana? Oh, produk saya itu ternyata risikonya rendah, keparahannya rendah. Ya jelas ini berarti di sini dia tidak signifikan outputnya. Jadi materi pengujian risiko bahaya ini untuk menguji produk itu signifikan atau enggak gitu loh. Oh, produk saya risikonya rendah, keparahannya gimana? Oh, keparahannya sedang. Nah, berarti dia di sini 1000 itu. Risiko rendah, keparahan sedang ya sama, tidak signifikan. Risiko rendah, keparahan tinggi ya, keparahan tinggi ini tadi kalau Anda lihat di slide sebelumnya itu masuk di signifikan. Tapi kalau sedang ke ini sedang sampai tinggi ini, risiko sedang keparahan tinggi ini masuk yang keempat ini jelas ini semuanya ini adalah signifikan. Jadi gitu. Risiko sedang, anunya juga sedang, itu sudah signifikan. Apalagi yang ini risiko tinggi, keparahannya tinggi itu adalah dia adalah signifikan. Itu. Kalau dia seret ini ditambah ini tadi itu termasuk signifikan. Nah, ini kalau model punyanya Amerika dia lebih detail lagi ya. US Army ya. Dia lebih dia probability-nya dia lebih detail, tidak hanya 3, frequent, likely, occasional, seldom, unlikely. Itu lebih
lebih detail. Kalau severity, catastrophic, critical, marginal atau negligible yang bisa diabaikan, nah ini dia lebih tinggi, lebih detail ya, kategorinya lebih dia pakai L, M, H, E, extreme, low, moderate, high, sama extreme. Nah, ini tabelnya nih, output dari prinsip yang pertama atau analisis bahaya itu adalah tabel ini. Jadi bahan baku, contoh ya, tahapan proses semua harus cek, bahan baku, bahan pembantu, proses ini semua harus cek. Bahayanya apa? Bahaya, salmonella atau di bahaya ini jelas dikategorikan KFB, kimia, fisik, biologi. Ya, bahaya kimianya apa, bahaya mikrobiologinya apa, bahaya fisiknya apa. Kemudian harus masing-masing bahaya bahan baku nanti dicek masing-masing bahaya itu signifikan enggak, enggak signifikan, atau signifikannya tinggi atau rendah atau sedang, ini signifikan enggak. Kalau signifikan, pengendaliannya bagaimana, kan gitu. Bahan pembantu sama, pembantu seperti food additive itu masuk ya, bahan penolong itu ya, seperti air kan, itu kan termasuk bahan pembantu. Proses, nah proses itu tahapan step-stepnya kan, ada pasteurisasi kan gitu, macam-macam itu ya, itu prosesnya itu juga harus dicek. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah output dari prinsip yang pertama, yaitu adalah ada tabel bahaya dan langkah pengendaliannya. Jadi semua bahaya harus dicek di sini, teridentifikasi ya. Kemudian signifikansinya bagaimana sama langkah pengendaliannya, baik itu bahan baku, pembantu maupun proses. Gitu. Jadi ini harus semuanya bisa teridentifikasi gitu. Nah, prinsip kedua, tentukan titik kendali kritis TKK. Jadi ingat ya, prinsip pertama dan kedua ini yang amat sangat penting. Ya. Tentukan titik kendali kritis atau CCP atau TKK bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Prinsip kedua ini juga dinamakan langkah ketujuh, karena ya menentukan titik kendali kritis TKK. CCP yaitu suatu titik di mana kendali dapat diterapkan dan merupakan hal yang penting untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi suatu bahaya keamanan pangan sampai tingkat yang dapat diterima. Nah, CCP ini tabel outputnya semacam ini nanti, tabel prosesnya ya. Ini adalah menentukan titik kendali kritis pada seluruh tahapan proses. Alat bantunya apa? Tabel yang dari yang pertama tadi, tabel daftar potensi bahaya, berikut langkah pengendaliannya. Nah, caranya apa ini? Toolnya ini tadi ada tabel daftar potensi bahaya dan langkah pengendaliannya. Dan toolnya yang kedua adalah CCP Decision Tree. Nanti ada, akan jelas, pohon keputusan. Kemudian juga pendapat para ahli tentang bahaya. Itu. Luarannya itu adalah daftar titik kendali kritis CCP. Jadi tadi kan ada banyak potensi bahaya dan pengendaliannya. Nah, potensi bahaya tadi semuanya itu kan cek nanti mana yang termasuk CCP, luarannya, outputnya. Contoh, ya tadi sudah saya jelaskan. Ternyata bahaya salmonella ini dengan risiko yang keparahan yang tinggi dan signifikan, risikonya tinggi, keparahannya tinggi sehingga signifikan, karena sama-sama tinggi TT, itu perlu dilakukan pengendaliannya, yaitu contohnya adalah pasteurisasi ini salmonella.
Nah, apakah ini CCP? Oh, ternyata termasuk CCP. Nah, bagaimana cara menentukan ini termasuk CCP atau cuman CP? Dia kritis atau enggak kritis? Nah, ini titik kendali kritis, suatu titik tahapan proses di mana pengendalian dapat dilakukan dan bahaya keamanan pangan dapat dicegah. Jadi ada dicegah, dihilangkan, atau dikurangi. Contoh yang dihilangkan, kalau patogen itu harus dihilangkan, nggak boleh cuma dikurangi. Dan prinsipnya kan macam itu. Patogen dihilangkan, caranya dengan pemasakan atau pasteurisasi. Kemudian pasteurisasi, sterilisasi ya, pokoknya yang menghilangkan patogen. Ya. Logam, nah ini harus dihilangkan. Jangan sampai ada cemaran logam atau cemaran kaca itu kemudian masuk ke tubuh kita, kan bahaya itu. Caranya adalah dengan detektor logam atau diambil langsung, dihilangkan. Parasit, nah, dibekukan, parasit harus nggak boleh ada. Dikurangi, meminimais benda asing. Ya, kalau ada benda asing, contoh itu ya diambil langsung. Contoh dikurangi atau dihilangkan itu dikurangi ya, benda asing yang nggak sesuai itu diambil langsung. Biologis dicuci ya, caranya mungkin dengan cara supaya mikroba awal itu berkurang, itu contohnya adalah pencucian. Dicegah, residu antibiotik ya dikontrol saat penerimaan ya, dikontrol saat penerimaan. Jadi bisa kita juga supaya nggak masuk ke CCP itu kita dengan kita jangan cara residu antibiotik. Contohnya di raw material kita ada susu ya, susu. Nah, susunya itu kita harus pastikan ada sertifikat bebas antibiotik yang gitu, dikontrol saat diterima. Kemudian bahaya kimiawi dicegah saat formulasi. Jadi kalau waktu formulasi jangan sampai ada bahan-bahan kimia yang berbahaya, itu bisa kita kontrol juga itu. Nah, CCP itu ada beberapa macam. Satunya adalah bahan mentah, lokasi, kondisi atau lingkungan praktek kerja, juga ada prosedur atau tahapan proses. Ya, ya, yang dapat dikendalikan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya. Ini tadi itu yang merupakan CCP. Contoh prosedur, tahapan atau proses itu contohnya adalah penerimaan ya, atau penanganan bahan mentah, receiving, formulasi atau komposisi ya, pengolahan, pengemasan, distribusi, penjualan, konsumsi. Semuanya tahapan ini contoh. Ini adalah masuk di CCP. Nah, CCP yang ideal atau titik kendali kritis yang ideal itu adalah ini penting ini. Kriterianya didukung dengan penelitian dan literatur teknis. Jadi sudah harus bukan hoax, bukan abal-abal, tapi sudah memang ini penting ini kan gitu. Itu dengan penelitian atau literatur teknis ya. Kemudian kriteria bersifat spesifik, kuantitatif dan memberi respon ya dan tidak. Nah, ya kalau bisa harus ya dan tidak. Diterima nggak diterima gitu loh. Bahaya nggak bahaya kan gitu. Spesifik ya dan tidak responnya. Kemudian teknologi untuk mengendalikan TKK tersedia dengan biaya yang layak. Jadi teknologinya itu mengendalikannya itu jangan tersedia dengan biaya yang layak. Apalagi kan ini konsep industri ya, jangan sampai mahal kan gitu. Jadi harus tersedia dengan layak. Pemantauannya bersifat kontinu dan operasi secara otomatis akan disesuaikan untuk mempertahankan kondisi terkendali. Pemantauannya continuous ya, tidak batch ya. Jadi kalau bisa continuous, bukan maksudnya tidak batch gitu. Batch boleh prosesnya, tapi pemantauannya terus menerus ya, secara periodik. Syukur-syukur bisa otomatis ya, pemantauan suhunya sudah otomatis gitu. Apalagi teknologi 4.0 kan itu harusnya sudah otomatis semuanya. Mempunyai riwayat pengendalian yang baik.
Jadi sudah punya riwayat pengendalian baik, potensi bahaya bisa dicegah atau dihilangkan. Yang efektif ya, contohnya adalah ini, pasteurisasi susu menghancurkan bakteri patogen non-forming, non spore forming ya. Jadi patogen yang non spore patogen, jadi bakteri patogen yang tidak membentuk spora, patogen pasteurisasi. Ini contoh adalah yang CCP. Penggunaan kemasan yang sesuai untuk makanan minuman yang berasam rendah, ini kan itu untuk mencegah kebusukan karena logam contohnya. Pendinginan pada suhu 10 derajat Celcius atau di bawahnya yang akan mencegah pertumbuhan bakteri proteolitik Clostridium botulinum dalam makanan ya. Pengasaman makanan sampai pH di bawah 4,6 atau kurang untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Mengeringkan makanan sampai aktivitas AW-nya itu sampai di bawah ini, di bawah 0,86 untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Jadi semacam itu. Jadi mencegah ini ya. Nah, untuk menentukan CCP itu ada namanya CCP decision tree atau dinamakan pohon keputusan. Yaitu apakah itu CCP decision tree? Itu adalah urutan pertanyaan yang diterapkan pada setiap proses dalam menentukan apakah suatu proses tergolong CCP atau tidak. Ada urutan-urutan pertanyaan. Untuk menentukan CCP itu, CCP, bukan CCP, itu pakai CCP decision tree. Ini contoh ya, CCP decision tree. Apabila terjadi kehilangan kendali pada titik ini, apakah mungkin akan timbul penyakit, kerugian atau komplain? Kalau tidak, berarti bukan CCP. Apakah terjadi? Kalau iya, ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya, makanya dinamakan CCP decision tree. Karena ada pertanyaan lanjutan. Apakah ada langkah berikutnya untuk menghilangkan atau mengendalikan bahaya ini? Kalau iya, bukan CCP. Kalau iya bukan CCP. Kalau tidak berarti CCP karena tidak ada langkah berikutnya gitu, mengendalikan CCP. Ini yang sederhana ya, tapi nanti ada yang lebih jelas. Nah ini lebih kompleks ya. Penentuan CCP titik kendali kritis untuk bahan mentah. Jadi kalau bahan mentah atau raw material itu pakai ini. Pertanyaannya cuma ada 3, 1, 2, 3. Apakah bahan mentah mungkin mengandung bahaya? Tidak, yes, bukan CCP. Kalau ada bahaya, cek. Adakah proses pengolahan? Kalau tidak, adakah proses pengolahan termasuk cara konsum menggunakan produk secara benar dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya menuju tingkat yang aman? Oh tidak, ya langsung CCP ini, CCP karena nggak ada proses pengolahannya. Kalau iya, oke ada. Tapi apakah ada risiko kontaminasi silang, cross contamination dari fasilitas atau produk lain? Kalau iya, bahan baku sensitif atau CCP ini. Tapi kalau tidak, ya berarti bukan CCP. Ini bahan mentah ya, itu pakai pertanyaannya cuma 3. Nah, formulasi. Untuk formulasi atau komposisi. Apakah formulasi, komposisi atau adonan atau campuran atau mixing penting untuk mencegah terjadinya peningkatan bahaya? Kalau iya berarti CCP. Kalau tidak berarti bukan CCP. Contoh, jika pH adonan dapat menghambat mikroorganisme dalam formulasi atau pH adonan bisa menghambat mikroorganisme yang patogen itu, berarti CCP. Apakah AW adonan dapat menghambat mikroorganisme AW adonan berarti CCP. Kalau tidak, ya berarti bukan CCP. Jadi ditentukan dulu. Nah, untuk proses dia, kalau tadi bahan mentah itu cuma 3, kalau proses itu ada 5. Apakah terdapat bahan bahaya dalam tahapan ini? Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak, berarti bukan CCP, jelas orang enggak ada bahayanya. Kalau ada bahaya, ya
Terus ya, pertanyaan kedua, adakah tindakan pencegahan? Ya. Nah, apakah pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya pada lingkungan tingkat yang diterima? Ya. Kalau iya, berarti sudah otomatis CCP. Kalau tidak, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah kontaminasi dapat terjadi sampai yang melebihi batas? Kalau tidak, berarti bukan CCP. Kalau iya, lanjut ke pertanyaan kelima. Adakah tahapan berikutnya untuk menghilangkan atau mengurangi hingga tingkat yang dapat diterima? Tidak. Oh, berarti CCP. Kalau iya, berarti bukan CCP. Gitu. Jadi harus masuk di sini, kemudian masukkan ya tidak, kemudian lanjut atau enggak pertanyaan berikutnya itu. Ini P1, P2, P3, P4, P5. Nah, dari tabel itu nanti itu ada ini kan. Ini yang dari analisa bahaya yang sebelumnya itu bahaya biologi, kimia atau fisik. Contohnya mikroba. Kalau kalau kimia itu adalah pestisida, logam berat, fisik benda asing contohnya. Kita kasih ada pertanyaannya ini P1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Ini berarti kalau proses ini 5 ini. Kalau yang cuman sampai 1, 2, 3 kalau yang bahan baku cuman 3. Contoh ini pestisida dan logam berat ini. Ini penerimaan bahan baku ada mikroba pestisida ini. Apakah ada bahaya pada tahap ini? Ya. Kemudian adakah tindakan yang identifikasi? Karena kalau ya tadi di sisi sendiri ya kan lanjut pertanyaannya ya lanjut berarti harus ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mencegah bahaya yang teridentifikasi? Kalau iya, nah ini kan berarti lanjut lagi nih pertanyaan kedua ya. Kalau ke pertanyaan ketiga, kalau ini ya berarti jelas CCP. Berarti ya 3 kali itu CCP. Ya, ini jelas CCP. Makanya ya. Pertanyaan ketiga, apakah tahapan selanjutnya yang dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai pada tingkat yang dapat diterima? Ya, berarti CCP ini, ya kan? CCP. 3 kali ya berarti CCP. Kadang ini berarti ini nggak usah dilanjutkan kalau memang sudah ya. Kalau tidak baru di sini pertanyaan selanjutnya. Pokoknya ini sesuai dengan decision tree, tidak harus diisi semuanya. Nah, CCP dapat berubah bila tata letak, formulasi, alur, proses, prosedur sanitasi berubah gitu ya. Ini the end of my presentation for today. Jadi CCP, jadi kalau tata letak layoutnya berubah, otomatis CCP berubah. Karena awalnya mungkin CCP kemudian menjadi tidak CCP, atau sebaliknya awalnya CCP menjadi CCP. Contoh formulasi, awalnya itu enggak menggunakan bahan kimia atau bagaimana, kemudian bahan kimia. Nah, formulasi prosesnya awalnya enggak ada pasteurisasi, kemudian ada pasteurisasi. Nah, itu juga bisa berubah CCP-nya. Nah, tugas Anda harus paham sampai untuk ya ini 1 sampai ke prinsip ketiga untuk minggu ini ya sudah sampai prinsip prinsip 1 dan 2. Prinsip 1 dan 2. Nah, prinsip yang ketiga atau langkah ke-8 kita lanjutkan minggu depan.